Luangkan waktumu kawan, biarkan riang menghampirimu. Lebur keluh, bebaskan resah, di braga kita berjumpa, di braga kita bicara. Ciptakan setimbang sambut harapan, tiada problema yang membuatmu henti berpeluh, keringat membasuh. Di braga kita bersua, di braga kita berkata. Braga bincang warga, braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga bincang warga, braga bincang warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Oh, 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 braga bincang warga, braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Pam 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 tarirang. Ternyata magangnya diperpanjang, Wargi. Luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Diperpanjang ya. Diperpanjang apa? Jangan-jangan diangkat jadi karyawan pertama. Pasti. Soalnya kalau bekerja dengan total, pasti kepake lah gitu. Total tuh buah ya? Iya. Toko. So kemana wae nek ngeci. Selamat ya, kamu diperpanjang lagi berarti minggu kemarin ada, minggu ini ada lagi. Coba kita lihat nanti minggu depan ya. Minggu depan ada lagi atau enggak ya? Kalau kita ada lagi menyapa para wargi, selamat sore para wargi, selamat datang di Braga. Bincang warga. Rame banget sekarang Ci. Kenapa? Di sosial media. Di apa namanya berita-berita lah pokoknya mah. Piala Dunia. Bener. Semarak Piala Dunia. Bener. Naon eta teh FIFA World Cup. Wih. Oh pakai F. Pipa cai. FIFA. World Cup. World Cup ya, Itu. bener ya. Jangan lupa para wargi ya, TVRI adalah official broadcaster for FIFA World Cup 2026. Jadi para wargi bisa menikmati tayangan Piala Dunia di TVRI ya. Akan ada kurang lebih 104 pertandingan dari 48 tim yang berlaga di FIFA World Cup 2026 dan bisa dinikmati secara gratis. Hebat ya. Kalau Enci kalau ngomong bahasa Inggris tuh enak gitu ya. FIFA World Cup. Nah gitu ya, enak banget gitu. Jadi udah kalau saya mah kan lidahnya mungkin pabelit lah gitu. Iya, sama kan dia juga pabelit sama. Ya Tapi kan sehat. Sehat dong. Harus dong. Harus Harus. waras dan simple. Iya, betul. Iya nggak? Karena kan minggu-minggu kemarin tuh, ini diperingati Hari Kanker. Oh iya Iya. benar. Iya. Bukan. Kamu nyindir saya ya? Atau antara Kamu jangan nyindir sama mentang-mentang curhat ya. sudah gajian nih. Iya benar. Tapi dah Tapi bukan kantong kering ini mah. Bukan. Ya, karena Hmm. biasanya para warga Ya. bulan Februari ini Ya. selalu identik dengan Hari Kanker Sedunia. Betul. World Cancer Day gitu. Indonesia satu melawan
kanker. Betul sekali, Iya. itu adalah tema kita sore hari ini. Iya. Ini pasti perbincangan kita akan menambah pengetahuan juga buat Betul, para betul, wargi betul. pastinya karena yang namanya kanker ini kita harus sadar semuanya, harus aware sama kanker ini ya, termasuk untuk memperingati Hari Kanker Sedunia ini ya. Berarti Kira-kira- harus tahu misalnya tanda-tanda Betul. kena kanker seperti apa. Betul, pencegahannya seperti, pencegahan seperti apa. gitu ya. Karena kan banyak mitos di luaran sana gitu ya. Katanya ada yang bilang bahwa ini tuh cancer tuh adalah ada turunan gitu, gitu turunan kan, genetik. bukan tanjakan ya. Bukan. Turunan kayak gitu ya. Ya, terus udah gitu genetik, terus juga Betul. misalnya dari pola hidup juga dan sebagainya pokoknya ya. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas para wargi. Wih, kayak ini kayak buah ya. Ini soalnya kan temanya berat gitu, jadi harus serius ya. Waduh, bener euy. Ya, bener. Ini mah harus orang pinter yang nanyain juga. Iya. Eci aja nanti yang nanya-nanya sama dokter. Bisa-bisanya dia di on air ngomong gini, bisa-bisanya dia ya. Kalau saya mah kan apa ya kalau pas pembagian Sebentar ini nyangkut. mau Asli ini mah momen ini nyangkut. mau ikut ngebenerin takut salah. Iya. Gak dibenerin musibah, Iya. kasihan. Asli ini nyangkut ya, oke. Udah. Nah, udah. Udah. Itu ya para wargi ya. Sekali lagi kita akan bahas soal Hari Kanker Sedunia Indonesia 1 melawan kanker. Langsung saja kita panggil narasumber kita yang pertama. Ada siapa Mang Koko? Aduh, ke saya lagi ini. Masuk. Ini Ada siapa luar Koko? biasa Ayo dong, narasumbernya panggilin juga. dong. Saya deg-degan ya juga. Iya. Ini panjang banget ini. Oke. Karena beliau ini sangat luar biasa. Nggak boleh salah. Iya. Nggak boleh salah. Nah, kacamata harus dibuka. Nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Aduh, takut salah dokter. Nggak boleh salah. Coba. Ya, nggak apa-apa ya, nanti dibenerin lagi sama dokter, ini gelar-gelarnya ini. Beliau ini sebagai Ketua Persatuan Onkologi Indonesia Bandung. Nah, Profesor Dr. Gatot N.A. Winarno, SPOG, K, Ong, M, Kes, DMAS. Prof Gatot. Apa kabar Prof? Sehat dokter. Bangga silakan. Nah, beliau tidak sendirian. Ya. Kan beliau sebagai Ketua Persatuan Onkologi Indonesia Bandung. Nah, ini sama pengurus. Pengurus Persatuan Onkologi Indonesia Bandung. Ada siapa? Ada Bapak Dokter Agung Dinasti Permana SPTHT KL K Sub SPONG MKes. Dokter Agung. Halo dokter, apa kabar? Nah, dokter, silakan. Nah sih, Ya. sebelumnya saya mohon maaf, bukan diherikan ini mah. Gitu. Kenapa? Karena mungkin ketidaktahuan saya, bacanya seperti apa. Mohon maaf ya dokter ya. Yang penting tadi sudah komplit saya Iya bacain. benar ya. Sudah hadir, sudah bergabung bersama kita ya para wargi. Ada Prof Gatot, ada Dokter Agung juga. Ya. Hari ini kita akan berbincang soal tadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh Eci dan Mang Koko. Ya. Hari Kanker Sedunia Indonesia 1 melawan Melawan kanker ya. Ini informasinya penting banget ya buat para wargi pastinya, dan semoga juga harapan kita dari perbincangan kita sore hari ini bisa menambah para wargi, pengetahuan para wargi tentunya, dan juga rasa awareness dari para wargi sendiri soal Hari Kanker Sedunia ini. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol di mana? Braga Bincang Warga. Bincang warga, Braga bincang warga. Braga bincang warga.
deg-degan saya. Kenapa? Ya, kan mau nanya-nanya tentang kanker. Iya, kan ciri terkena kanker itu seperti apa, gejalanya seperti apa. Nah ini Soci tanya dulu lah. Ya. Dia jadi salah tingkah ya. Coba terima kasih Prof. Gatot dan juga Dr. Agung sudah bergabung bersama kami. Nah ya kalau ngomongin soal Hari Kanker Sedunia ini kan biasa suka identik sama bulan Februari ya. Selain Hari Kasih Sayang loh ya. 14 itu mah. Iya. Valentine. Aduh. Selalu identik dengan Februari Hari Kanker Sedunia ini. Mungkin dari Prof. Gatot sendiri boleh diceritain nggak sih sebenarnya ceritanya dari Hari Kanker Sedunia ini seperti apa? Kenapa selalu identik dengan bulan Februari dan kenapa Hari Kanker Sedunia ini penting bukan hanya untuk tenaga medis saja tapi Untuk masyarakat masyarakat, juga ya. harus aware. Ya, terima kasih, Taiz. Ya, Eci. Ya. Ya, sebelumnya kanker itu belum ada ini ya, ada apa temanya sebelum tahun 2000. Mereka jadi penanganannya segala macam ya dari dokter-dokter masing-masing. Tetapi sejak 4 Februari 2000 itu mulai dicanangkan Hari Kanker Sedunia. Itu merupakan ide dari swasta sebenarnya. Ya, UICC ya, Union for International Cancer. C-nya lagi lupa saya. Ya, dari sana kemudian dibikin apa semacam keputusan bahwa kejadian kanker itu harus ditangani secara komprehensif dan harus menurun angka itu di tahun 2030 nanti. Ya, jadi targetnya itu. Oleh karena itu kita semua dari dunia kemudian ke Indonesia ya kemudian sampai provinsi ya. Ikut menangani kanker ya. Jadi penanganan kanker itu secara komprehensif. Ya, awalnya dari sana. Ya. Dari sana. Jadi sama-sama bersama-sama kita mengatasi kanker. Oke. Nah ini koreksi dok kalau sorry Prof, kalau salah, kalau tema untuk tahun ini adalah United by Unique. Unique ya. Oke, nah itu bisa dijelaskan mungkin Prof. Ya ini kan United itu jadi bersama-sama ya. Jadi bersama-sama kita mulai dari individu, kemudian komunitas ya, kemudian dari media sosial segala macam itu menangani pasien, tapi pasiennya bukan secara sama rata, ya tapi secara unik keadaan pasien itu. Misalnya pasien si A kanker apa, kemudian sosioekonominya apa, ya, kemudian keluhannya apa, itu beda-beda setiap pasien. Oleh karena itu penanganannya unik ya. Jadi itu misalnya kalau sosioekonomi rendah ya kita lakukan bantuan ya dana, ya. Kemudian keluhannya juga kita lihat. Jadi semuanya ya mencakup kelainan klinisnya, kelainan fisiknya, kemudian penanganannya juga secara psikososial ya, kemudian secara bersama itu intinya di sana sekarang kita penanganan kanker ya, united by unique ya, jadi individu. Nah itu jadi penanganannya seperti itu Ci. Nah ini juga kalau ngomongin di Indonesia sendiri nih Prof. Gatot dan juga Dr. Agung, kadang-kadang kan ketika berbicara soal kanker ya bisa dibilang ini adalah sesuatu yang menakutkan gitu, banyak mitos-mitos lah seputar kanker ini gitu. Sebenarnya ada hal yang perlu diluruskan gak sih dari kanker ini untuk stigma di Indonesia sendiri? Mungkin Prof. Ya. Mungkin kalau lambangnya kanker itu kan kepiting ya. Kepiting kan menakutkan itu. Jadi kenapa dia kepiting? Karena dia sakit ya, nyeri sekali. Ya, jadi sebenarnya itu penanganannya nggak seperti itu. Keadaannya ya? Kalau kita bisa melakukan deteksi, kemudian melakukan diagnosa secara ibu-ibunya juga atau bapak-bapak itu bisa kontrol teratur dan misalnya terserang kanker di stadium dini itu bisa sekitar 90% bisa terangani secara keseluruhan, jadi nggak usah takut ya. Iya. Maka itu kita targetnya semua sekarang harus bisa mendapatkan kanker dari stadium dini. Apalagi mencegahnya lebih penting. Ya. Nah itu, jadi kadang-kadang kan masyarakat tuh wah kanker, wah kayak penyakit yang memang siun lah, pokoknya takut banget lah gitu ya. Ngedrop lah malahan mah gitu kan. Ya memang. Justru berarti Prof. Gatot dan juga Dr. Agung PR-nya adalah deteksi dini. Nah sebenarnya di lapangan sendiri seperti apa sih Dr. Agung, misalnya bagaimana caranya kita bisa aware dengan tubuh kita sendiri gitu ya untuk mendeteksi dini yang namanya kanker itu, karena tadi kan seperti Prof. Gatot sampaikan
lebih baik dideteksi secara dini stadium awal mungkin gitu biar penanganannya tepat. Ya, makasih Mbak Eci. Teh Eci, ya. Jadi betul sekali yang tadi disampaikan oleh Prof bahwa kunci dari penanganan kanker atau kanker itu adalah deteksi dini. Nah, memang PR-nya bagaimana nih kita bisa mendeteksi seseorang pada stadium yang dini. Dini. Sebetulnya kalau boleh dikatakan kalau seseorang sudah terdiagnosis itu tanda kutip sebetulnya ya sudah bermanifestasi tuh si kansernya. Maka tindakan pencegahan itu akan jauh lebih baik sebetulnya sebelum kanker itu muncul. Tapi walaupun demikian, bila memang seseorang sudah dideteksi, maka penanganannya memang pertama tadi harus unik, dia nggak bisa dipukul rata semua. Penanganannya harus betul-betul secara individual dilihat berbagai aspeknya dari sisi klinis ataupun dari sosialnya. Itu pertama. Kedua, ada beberapa hal sih sebetulnya yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendeteksi seseorang pada stadium yang awal. Yang pertama adalah terkait dengan tanda dan gejala. Nah, kanker itu sebetulnya dia bisa muncul di seluruh bagian tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gitu. Nah, dia akan memberikan gejala yang berbeda-beda, tergantung di mana dia munculnya. Ya, contohnya mungkin barangkali Mbak Eci atau Kang Koko juga pernah lihat ya, pasien yang atau tetangga atau siapapun ada keluhan, ada benjolan di leher. Oh iya betul. Ya. Nah, bila ada seseorang yang mengeluhkan munculnya suatu benjolan yang tadinya tidak ada, nah itu mungkin bisa menjadi salah satu tanda. Jadi muncul adanya satu benjolan yang tadinya nggak ada tuh, dimanapun di bagian tubuh kita. Maka kita harus waspada. Kedua, bila dia tumbuhnya di bagian dalam gitu ya. Contoh paling mudah mungkin di tenggorokan lah, di tenggorokan ya. Karena angkanya cukup tinggi nih. Karena angka merokok kita kan masih tinggi. Nah, ketawa nih. Ketawanya paling kenceng lagi ya dok ya? Iya. Paling kenceng. Kalau ada yang ngasih saya mah, kalau nggak beli saya mah nggak beli. Ya, ketika misalkan kanker pada pita suara, maka gejala awal yang muncul biasanya suaranya jadi berubah. Menjadi serak. Menjadi serak. Ya. Serak yang tidak sembuh-sembuh. Kalau hanya karena radang biasanya seminggu dia akan sembuh dengan sendirinya. Ya. Nah, tapi ini nggak sembuh-sembuh, malah semakin memberat. Ya. Ketika pertumbuhannya makin besar, maka dia makin mengganggu organ. Nah, itu muncul berbagai keluhan. Dan sekali lagi, jadi dia akan spesifik sesuai dengan di mana kanker itu muncul. Gitu. Dan kanker itu dinamakan sesuai dengan lokasi dia tumbuhnya. Oh. Kalau di leher, kanker leher gitu. Nah, lebih spesifik, organnya apa yang di leher? Misalkan di pita suara, kanker pita suara. Di payudara, kanker payudara. Oh iya. Ya, di usus, kanker usus. Kanker usus. Jadi biasanya dinamakan berdasarkan lokasi tumbuhnya. Oh iya. Nah, kemudian ada hal lain untuk mendeteksi dini, ya selain aware dengan gejala awal yang muncul, mungkin juga kita melakukan check up rutin. Ya biasanya itu bisa ya berbagai fasilitas pelayanan juga menyediakan layanan tersebut. Yang kemarin pemerintah kan membuat ya program check up massal begitu. Nah itu salah satu itu juga salah satu usaha sebetulnya untuk bisa mendeteksi kemungkinan munculnya kanker pada stadium yang awal gitu. Nah kalau kita ada gejala itu segera berobat ke dokter tentu saja. Nah gitu Ci, kalau di kita tuh sebenarnya mah disuruh check up pada nggak mau, dok. Takut. Kita cenah ketahuan penyakit yang ininya, cenah kayak gitu. Gimana sih caranya biar masyarakat tuh dahek lah gitu, mau sadar, gitu ya. Iya. Sadar akan pentingnya kesehatan. Betul. Tapi dijawabnya nanti ya dok ya, karena kita harus iklan dulu. Oh gitu. Ya sudahlah kalau gitu mah. Iya, kita iklan dulu ya para wargi, jangan kemana-mana, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tetap di Braga. Bincang Warga.
Aku juga merindukanmu. Luar biasa. Lanjut lagi ya. Boleh. Seperti tadi yang saya tanyakan. Jadi masyarakat kita tuh memang masih belum menyadari lah arti sebuah apa ya kesehatan. Jadi takut ketika mau check up tuh dok. Ya. Jadi bagaimana tuh cara menyadarkan masyarakat tuh supaya misalnya jangankan ke kanker lah gitu. Misalnya cek darah, kayak cek asam urat juga pada ini. Kayak kamu takut ya? Mau cek asam urat ya? Takutnya teh, cenah kete katempo cenah penyakit urang. Padahal kan kedeteksi dini gitu. Boleh dok? Seperti apa nanti untuk masyarakat gitu, menyadarkan itu? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau kita melihat karakter masyarakat Indonesia sekarang ini sudah agak berubah nih, Kang Koko. Nah, iya. Ya. Kalau dulu mungkin yang jadi masalah tuh fasilitasnya. Ya. Sekarang terbukti ketika pemerintah membuka satu program check up gratis itu. Eta gratis. Itu. Da abdi ge mun mayar teh 45 itu tilu teh. Ya di apotek. Jadi mahal dah gitu. Ya, itu juga menjadi satu masalah ya. Mohon. Tetapi dengan adanya fasilitas check up gratis itu saya rasa itu menjadi satu hal yang sangat baik. Iya, betul. Ketika ternyata minat masyarakat untuk check up itu cukup besar. Nah, itu. Karena sekarang kita sudah mulai aware dengan kesehatan. Nah, berarti karena mayar Pak gitu nyedotnya ada eta. Oh, kartos kayak gitu mah. Karasa ku abdi berarti. salah satu. Jadi sekarang kita harus bisa memanfaatkan ya program-program pemerintah itu gitu ya. Ya. Dan itu adalah salah satu cara kita untuk mendeteksi ya salah satunya kanker ataupun betul, misalnya betul. penyakit apapun yang ada di tubuh kita. Ya, Tapi kembali lagi ke kanker, Prof. Gatot, ketika kita berbicara soal kanker, prevalensi dari secara global ataupun di Indonesia, top 10 lah. Kanker ini kanker apa saja? Kalau di dunia sama di Indonesia agak beda sedikit, tapi puncaknya itu nomor 1 sama ya, kanker payudara. Kanker payudara di Indonesia maupun di dunia itu nomor 1 ya. Kemudian yang keduanya kalau di dunia itu masih bisa kanker paru-paru ya. Kalau di Indonesia kanker serviks, kanker mulut rahim gitu. Jadi nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai sama. Kalau rektal ya, kalau rektal itu kolon usus besar. Usus besar. Oh. Ya, jadi itu nomor 3. Kemudian kanker prostat ya, nomor 4 ya. Kemudian kanker ini di perut, namanya kanker perut ya, di dalam perut. Itu nomor 5 ya. Kalau di Indonesia itu setelah kanker serviks ya, paru-paru nomor 3 dia turun di Indonesia. Karena mungkin nggak terdeteksi aja. Ya, masalahnya itu. Kemudian nomor 4-nya kalau rektal baru ini kanker nasofaring nomor 5. Ya ini kalau jadi kita harus tahu semua sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya kita ini kalau kita mau melihat ya dari medsos ya, dari Instagram itu sudah ada cara ya untuk deteksi pencegahannya. Ya seperti kanker payudara kan dengan sadari ya. Jadi melakukan pemeriksaan di sendiri ya, payudara biasanya dilakukan di cermin habis mandi ya, dilihat ya, sekitar sesudah men harusnya ada benjolan nggak di sana ya, itu sadari ya. Kemudian untuk kanker serviks sendiri ada ya. Jadi kalau kita melakukan pencegahan ya, pencegahan primer itu kalau kita melakukan itu ya, deteksinya lebih dini, itu belum jadi kanker. Justru bagus ya, seperti kanker serviks dengan pap smear ya, IVA test, periksa HPV ya, human papillomavirus ya. Kemudian kanker nasofaring juga ada ya, ciri ciri deteksinya dininya tadi kata dokter Agung itu ada suara serak ya, ada benjolan, kita juga harus waspada. Jadi nggak perlu takut ya. Kalau masih deteksi dini itu belum masih bisa sembuh ya, sampai 100% ya. Oke. Ya. Tapi kalau secara general kita berbicara soal faktor resikonya ini gara-gara apa sih, Prof? Secara umum ya, yang saya tahu itu merokok. Itu faktor utama ya, merokok. Ya minimal kan bertahap gitu, tahun sekali kan itu ya setik-setik kayaknya bakal berhenti. Ya, tapi pemerintah kan sudah bagus ya, melarang merokok di ruangan ya. Betul. Harus di luar itu. Hujan nggak hujan di luar. Sing jauh lah. Ya. Merokok, kemudian alkohol ya. Kemudian makanan sehat
ya, harus ini. Kemudian aktivitas fisik, jadi melakukan olahraga secara teratur. Itu salah satunya. Kemudian tadi ya makan teratur, istirahat yang tepat, istirahatnya jangan lembur terus ya. Oh, dengan begadang. Begadang. Ya. Kalau tiada gunanya. Ingat kata Bang Roma tuh. Ya, salah satunya itu. Ya, ya. ya. Lalu dengan genetik gimana tuh dok mitosnya? Ya, itu salah satu faktor ya penyebabnya. Jadi bisa genetik. Ya. Kalau kita lihat genetik memang ada beberapa kanker ya, memang genetik seperti kanker payudara ya, indung telur ya, di nasofaring mungkin juga ada ya. Kemudian di setiap ini ada genetik ya. Nah itu kalau kita menemukan keluarga genetik ya, lebih rutin periksanya. Ya, bisa Berarti rutin. pola hidupnya harus dijaga. Ya, pola hidup ya, olahraga teratur penting. Nah, olahraga teratur tuh. Ya. Baru dak, olahraga teratur baru dak. Nah, Dan itu periksa lah. sama periksa. Usia naon kan lamun geus parah mah karunya ka dokter. Nya kan lamun masih kene ieu mah awal kata Pak dokter juga tadi masih kene disebut kanker ya. Iya. Jadi masih kene eta mah bisa diatasi gitu. Baik, nah tadi menarik yang disampaikan oleh Prof. Gatot, Dr. Agung soal nasofaring ini sebenarnya agak-agak apa ya, belum familiar lah kalau buat saya pribadi atau mungkin juga untuk para wargi gitu. Ini kanker nasofaring ini apa sih, Iya. Dr. Agung? Ya, tadi sebagai saya sampaikan di depan bahwa kanker itu dinamakan berdasarkan lokasi primer dia tumbuhnya di mana. Iya, iya. Nah, kalau kanker nasofaring, artinya dia tumbuh di nasofaring. Nasofaring itu di mana sih? Nasofaring itu adalah ruangan di belakang hidung. Jadi kalau dari hidung kita nih, lubang hidung masuk ke dalam mentok, nah itu nasofaring, rongga nasofaring. Oke. Nah, di situ muncul kanker primernya. Nah, kemudian sebagaimana kanker yang lain sebetulnya, dia tidak hanya tumbuh pada lokasi itu, pada organ tersebut, tapi dia bisa punya kemampuan untuk menyebar. Jadi salah satunya nyebarnya ke kelenjar getah bening yang terdekat. Kalau dia di nasofaring berarti dia ke leher. Oh, mungkin makanya disebut kanker kepala leher atau gimana sih? Ya, kalau kanker kepala leher itu artinya adalah satu kanker yang memang muncul di area kepala dan leher. Jadi ada satu terminologi khusus, kita sebutnya head and neck cancer istilahnya, itu ya kepala dan leher begitu. Iya, iya. Jadi memang para ahli sekarang coba mengklasifikasikan kanker-kanker tersebut agar tata laksananya lebih komprehensif ya. Jadi nanti ada cabang-cabang keilmuan di kedokteran yang memang nanti spesifik dia menangani kanker-kanker tersebut. Kalau saya memang di bidang THT bedah kepala leher memang menangani kanker di area kepala dan leher. Kalau Prof. Gatot kan backgroundnya dari Obgyn ya Prof. Ya. Kalau beliau memang menangani khusus pada kanker-kanker yang di organ wanita. Begitu. Nah, kalau untuk kanker kepala leher itu di Indonesia seperti apa trennya sekarang, Dok? Iya, kalau bicara tren, memang temuan atau angka kejadian kanker secara umum di Indonesia tuh meningkat. Meningkat? Meningkat. Ada dua hal sih, memang betul kasusnya meningkat, atau memang temuan kasusnya menjadi lebih banyak. Karena kan sekarang akses terhadap fasilitas kesehatan lebih mudah. Iya, karena deteksi itu ya, jadi sebenarnya ketahuan. Orang lebih mudah berobat dengan fasilitas sekarang asuransi nasional BPJS misalkan. Betul. Dia bisa mengakses pusat kesehatan dengan lebih mudah. Jadi angkanya tercatat meningkat. Meningkat karena gampang itunya untuk diperiksa. Salah satu faktornya. Betul. Tetapi memang gaya hidup juga sangat berpengaruh nih. Yang harus hati-hati lah, merokok itu di Indonesia bukan menurun tuh, malah makin tinggi. Meningkat ya. Nah, itu salah satu faktor utama sebetulnya. Ya. Nah, kemudian tadi genetik itu adalah satu faktor utama sebetulnya pada kanker. Tetapi dia tidak bisa sendirian, dia perlu pencetus yang lain. Jadi kalau seseorang sudah memiliki riwayat keluarganya, ayah, ibu, nenek punya riwayat kanker, maka dia punya resiko besar untuk juga nantinya muncul kanker. Pasti muncul? Enggak juga. Karena dia butuh tadi stimulus lain. Nah, stimulus lainnya itu yang di luar genetiknya itu yang bisa kita modifikasi sebetulnya. Betul. Olahraga salah satunya. Ini obesitas atau kelebihan berat badan ternyata itu satu faktor juga resiko terjadinya kanker. Terus pola makan misalnya.
Nah, pola makan nih yang harus hati-hati karena banyak sekali makanan yang tanda kutip kurang sehat ya kita konsumsi. Iya, iya. Kurang serat, kemudian banyak makanan-makanan fast food yang digoreng, dibakar begitu. Itu juga menjadi salah satu faktor resiko. Begitu. Tapi tadi menarik dok yang soal kanker kepala dan leher ini. Berarti itu ada muncul benjolan di leher? Iya, salah satu tandanya iya. Ya, jadi tergantung keluhan yang muncul itu tergantung kemana si cancer tersebut mulai meluas. Kalau dia tadi sekali lagi di pita suara, kalau dia awal mungkin suara serak, begitu dia makin meluas begitu, sesak nafas, makin meluas lagi menekan ke saluran makan, nggak bisa makan, nggak bisa minum, atau kalau di rongga mulut misalkan, kalau di lidah juga itu harus hati-hati ketika kita punya satu keluhan seperti sariawan begitu, yang nggak sembuh-sembuh tuh. Ya diobatin, nggak sembuh-sembuh juga, malah makin meluas. Kayak di gusi gitu bisa juga ya? Bisa juga. Oh iya, Bisa iya, juga. iya. Nah itu jangan harus waspada juga tuh kita. Nih kalau perokok nih biasanya nih penting banget nih. Harus tahu nih palawargi juga ya. Ini kan banyak yang tadi kata dokter semakin meningkat perokok nih. Biasanya kalau perokok itu ke kanker apa ininya? Ya kankernya luas karena kita tahu zat di rokok itu ada 70 zat yang sifatnya karsinogenik. Iya. Gitu. Jadi satu batang rokok tuh banyak banget racunnya ya. Racunnya. Isinya racun semua sebenarnya. Iya. Ya. Jadi tentu saja yang paling erat berhubungan dengan rokok itu adalah tadi head and neck cancer atau kanker kepala leher. Kepala leher. Karena kita hisap itu rokok kan masuk ke rongga mulut. Ya. Itu muncul kanker di situ, kemudian masuk ke tenggorokan. Kanker di daerah tenggorokan, kemudian turun ke paru. Kanker paru kita masih tinggi. Oh, iya. Itu yang utama yang berhubungan dengan rokok. Nah, itu. Ini ilmu nih. Nah itu tadi dari dokter Agung ya, trennya ternyata meningkat ya untuk di kepala dan leher sendiri. Kalau di objin gimana, Prof Gatot? Ya, di kandungan itu kan dulu kanker serviks nomor 1. Betul. Kanker serviks itu nomor 1 di dunia maupun di Indonesia. Tapi kan sejak sekitar tahun 1990-an itu penyebab kanker serviks kita tahu virus ya HPV ya, Human Papilloma Virus. Itu bisa dideteksi ya. Nah, itu deteksi dengan Pap-smear test ya, kita lihat di sana. Nah, kalau misal kita sudah tahu itu ada virus di sana, harus ditangani secara tuntas ya. Jadi diambil itunya ya daerah yang terkena lesinya. Nah, sekarang itu menurun ya. Makin menurun, sekarang ada vaksin muncul ya di sekitar tahun 2000-an lah ya. Itu vaksin HPV. Jadi dia akan mencegah virus nggak akan bisa masuk ya, jadi nggak akan berkembang di sana dengan vaksin itu. Nah ini kan di Indonesia sudah dicanangkan ya, wanita SD ya umur antara umur 9 sampai 14 tahun, 15 tahun kalau itu diberikan suntikan gratis oleh pemerintah ya sebanyak 2 kali. Nah, 2 dosis berarti ya dok? 2 dosis. Alhamdulillah sekarang sudah terlaksana. Mungkin nanti sekitar 10 tahun, 20 tahun lagi kita akan turun gratis ya. Ya, nah lalu apa kabar dengan wanita dewasa, Prof? Juga ada vaksinnya. Hanya kan ini kita karena virusnya itu dia muncul ya masuk itu dari hubungan seksual. Jadi kalau misalnya wanita dewasa kita harus tes dulu pemeriksaannya, deteksi dulu di daerah mulut rahimnya. Kalau dia negatif baru kita berikan vaksin. Ya. Oh gitu. Ya. Jadi kan Ecima dulu cuma ini divaksin campak ya. Iya. Jadi sekarang nggak dicampakan kan? Bisa aja ya. Aku tuh udah vaksin cacar ya, tapi tetap aja aku kena cacar dewasa ya di usia dewasa. Oke. Nah, berarti Prof ya banyak faktor ya tadi ya. Genetik memang faktor yang apa ya bisa dibilang ya utama, tapi ini tidak akan berkembang kalau misalnya nggak ada pencetusnya gitu kan. Termasuk yang tadi ya, baik itu kanker apapun itu mau dari rahim sendiri, terus tadi kanker kepala dan juga leher gitu ya. Nah, ketika misalnya seseorang itu sudah terdiagnosis kanker gitu,
Ini apa sih yang harus dilakukan dok? Ini kan paling ini ya apa ya bisa dibilang ini sangat-sangat krusial banget karena kan pasti mental juga akan mempengaruhi ya, Betul, Pak Agung. betul. Ya betul. Jadi ketika seseorang didiagnosis cancer begitu, yang pertama dilakukan oleh dokter adalah menentukan stadiumnya. Gitu. Apakah dia masuk stadium awal atau stadium lanjut? Biasanya kalau stadium awal tuh stadium 1, stadium 2 itu kita masih kategorikan awal. 3, 4 udah stadium lanjut. Karena penanganannya akan berbeda tuh. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh dokter ketika dia sudah menentukan diagnosisnya apa, stadium berapa begitu, maka dia akan menentukan terapinya. Saat ini terapi utama untuk cancer tuh ada 3. Satu, operasi. Kedua, radioterapi. Ketiga, kemoterapi. Kemoterapi. Oh. Tergantung banyak hal. Tergantung lokasinya di mana, tergantung jenis kansernya apa, stadium berapa, maka dokter akan memilih di antara 3 tersebut. Nah, sekarang berkembang lagi sih, ada imunoterapi, ada targeted terapi, macam-macam. Tapi yang utama masih 3 itu. Nah, nanti dokter akan menentukan terapi mana yang paling cocok buat jenis kansernya, untuk stadium kansernya, begitu. Tapi yang saya tahu mah itu di kemo katanya gitu. Nah iya. Berarti kan tergantung ya, balik lagi tadi stadiumnya dan sebagainya. Nah tapi untuk kanker yang untuk di wilayah objin sendiri, kemudian juga tadi yang di kepala dan leher ini sebenarnya banyak masyarakat yang terdiagnosis ini apakah usia produktif, usia lanjut, atau seperti apa dok? Dari objin dulu gimana Prof? Ya kalau kalau kanker itu sebenarnya banyak terjadi di usia lanjut ya dimanapun ya, karena itu kan selnya sudah berubah, sudah mulai tua ya, sel juga penuaan, jadi dia pulihnya itu agak lama sehingga ada infeksi masuk ya, ada perubahan di sana akan berubah sel. Oleh karena itu sebaiknya kita yang tadi ya pencegahan itu sejak awal kita hidup sehat lah ya untuk mencegah itu. Nah pada daerah kandungan itu ya pencegahan memang sudah banyak ya tadi ya. Tapi ada juga yang disebut silent killer. Jadi silent killer itu dia tidak diketahui itu pada kanker ovarium. Tumor ovarium itu yang paling banyak ya sesudah serviks. Dia tidak tahu sudah stadium lanjut. Nah memang kita kalau memberitahu ke penderita atau ke pasien ya nggak boleh ibu kena kanker, wah stresnya berat, perlahan-lahan. Tapi juga kita wajib menjelaskan ke keluarga bahwa semuanya itu bisa ditanganin ya, bisa ditangani asal teratur ya, ibunya, pasiennya, keluarganya tuh harus mendukung ya ke pasien, nggak boleh saling inilah. Ya kemudian paling penting juga ini biaya yang selalu jadi masalah ya. Tapi kan kita ada BPJS ya, kemudian oleh karena itu yang tadi ya united by unique ya. Jadi nanti ada dari bantuan media sosial ya, kemudian dari komunitas-komunitas ya. Itu dari mulai dunia sampai ke desa-desa kita harus punya itu. Ya untuk penanganan kanker secara bersama-sama. Prof tadi menarik soal silent killer. Kenapa sih disebut silent killer untuk yang kanker ovarium itu sendiri? Apakah memang gejalanya tidak terasa atau memang sama sekali ya nggak ada apa-apa gitu, tiba-tiba pas tiba-tiba stadium udah amit-amit gitu ya, amit-amit udah stadium 4 gitu misalnya gitu. Kan takut ya gimana itu? Ya yang namanya silent killer itu jadi udah stadium lanjut, stadium 3 atau 4 ya. Biasanya stadium 3 4 itu udah susah penanganannya. Jadi harus operasi ya. Kadang nggak bisa dioperasi ya. Akibatnya ya kalau misalnya sudah tidak bisa dioperasi berarti penanganannya tinggal kemo ya. Kalau di ovarium kemo ya nggak disinar ya. Jadi dia hanya mengurangi penderitaan ke pasien. Jadi kita namanya ada istilah paliatif ya. Paliatif itu menangani pasien kanker secara komprehensif dengan mengurangi gejala fisik ya dan menangani psikisnya juga ya, termasuk kolaborasi dengan rohaniawan ya, psikiater itu penanganan yang. Nah ini untuk kanker ovarium kenapa dipercaya yaitu ya udah stadium lanjut, kalau di stadium lanjut itu sekitar 10% sampai 20% harapan hidupnya. Jadi ya sudah inilah ya, jadi cepat dalam 5 tahun sekitar itu 10% aja. Iya. Nah artinya ketika
sudah terdiagnosis dengan harapan hidup yang kecil. Nah, bagaimana seorang dokter itu menumbuhkan mental dari pasien itu sendiri? Kayak dokter Agung nih, gimana dok? Kayaknya berat gitu dok, ya nggak sih? Untuk mentalnya gimana? Ya betul. Jadi cancer sebetulnya memang satu penyakit yang serius ya. Banyak pasien-pasien yang memang ketika dia didiagnosis menderita cancer yang mengalami tentu saja bisa sampai depresi. Depresi berat. Maka salah satu yang kami lakukan di rumah sakit kami adalah tata laksana yang komprehensif. Jadi tim cancer. Itu melibatkan juga salah satunya adalah sejawat kita dari bidang psikiatri. Jadi dia akan mendampingi pasien tersebut dari awal tuh didiagnosisnya. Apakah dia menderita satu stres ataupun depresi yang berat, akan ditangani secara lebih komprehensif begitu. Jadi tidak dibiarkan. Kadang-kadang dia karena stres tidak kita tangani dengan baik, dia jatuhnya malah ke depresi dan itu akan sangat memperburuk kondisinya. Jadi semangatnya juga akan turun. Nah, menumbuhkan semangat pada pasien itu memang sesuatu yang yang perlu kreativitas ya. Nah, kita harus melihat karakter pasiennya karena sangat berbeda tuh. Seseorang yang memang punya rasa optimis yang kuat, maka ketika dia menjalani terapi biasanya akan lebih baik hasilnya dibanding seseorang yang sifatnya memang yang mudah stres begitu. Tahu sedikit stres adanya dia turun. Nah, makanya salah satu yang kita lakukan adalah dengan didampingi psikiatri gitu, untuk tata laksana kejiwaannya. Dan memang meyakinkan bahwa tadi stadium 4 bisa sembuh nggak sih? Bisa, tapi memang persentasenya jauh berkurang dibandingkan dengan yang awal ya. Dari awal kan kebalikannya, 90% itu sembuh. Sementara kalau yang stadium lanjut malah kebalikannya. Kebalikannya. Tapi harapan itu selalu ada begitu. Dan harapan untuk Hari Kanker Sedunia di 2026 ini khususnya dok di Indonesia, apa yang menjadi tantangan dan juga harapan pastinya? Tentu saja namanya juga peringatan, hari peringatan kanker. Berarti ini adalah untuk mengingatkan kita semua bahwa ada satu penyakit yang sebetulnya masih bisa kita tangani. Pasien punya harapan untuk sembuh selama itu didiagnosis secara dini. Maka deteksi dini merupakan kunci. Dan kesadaran masyarakat, awareness itu akan meningkatkan tuh kita untuk mendapatkan kasus-kasus pada stadium yang awal gitu. Dan juga menemukan ada cancer loh. Penyakit yang memang sebenarnya bisa ditangani gitu. Dengan mudah-mudahan dengan kita melaksanakan hari peringatan ini menjadi pengingat buat kita semua masyarakat Indonesia bahwa kita bisa sama-sama mengatasi cancer ini. Oke, Prof. Gatot mungkin mau menambahkan dari harapan atau misalnya tantangan dari para dokter di sini seperti apa sih? Ingin dari sisi teknologi kah misalnya atau seperti apa? Memang kalau harapan itu macam-macam ya. Harapan dari segi teknologi memang kita sudah maju ya. Teknologi. Jadi penanganan sudah secara istilahnya dengan ilmu ya, dengan alat-alat yang maju kita bisa komprehensif penanganan itu. Kemudian yang sangat diharapkan kita semua ya, para tenaga kesehatan itu penanganan kanker harus secara bersama-sama. Itu penting sekali. Ya, baik oleh keluarga, kemudian lingkungan sekitarnya, kemudian oleh pemerintah juga ya. Jadi dengan demikian mulai deteksi pencegahan itu atau kanker stadium dini bisa terdeteksi seawal. Itu harapan kita ya. Sehingga ini ada targetnya memang di tahun 2030 kita menurun semua ya. Atau deteksinya lebih awal. Betul sekali. Intinya pokoknya ya para wargi, kita harus sadar dengan kesehatan kita sendiri. Kalau ada yang rasa nggak enak gitu ya, jangan ragu untuk periksa ke dokter. Gitu. Betul, apalagi sekarang kan banyak program pemerintah yang mendukung soal kesehatan ya, pemeriksaan gratis. Nah itu dimanfaatkan lah gitu kan, ada BPJS juga kan sekarang. Benar sekali. Belum lagi ada asuransi swasta juga ya, udah banyak sekarang caranya ya. Dan ini yang paling kita tunggu-tunggu karena kita akan ketemu sama siapa? WNI. Warga nanya. Oke. Ada dari siapa itu? Siapa Oke, yang nanya? jadi
Dok dan Prof, ini ada beberapa pertanyaan dari para warga yang sudah masuk. Ini pertanyaan pertama dari Randy Samuel. Dok, untuk peringatan kanker, Indonesia keberapa sih? Umur paling muda berapa? Silakan. Prof Gatot. Kejadian kanker. Itu mulai sejak bayi sudah ada, lahir sudah ada, namanya genetik ya, jadi udah kongenital ya. Kelainan kanker kongenital itu sudah ada mulai dari lahir, ya kemudian wanita yang belum masih atau ini yang masih remaja, ya. Tetapi yang paling banyak di usia tua ya di atas 40 tahun. Lanjut. Ya 40 tahun. Ya, kalau wanita di pasca menopause ya, menopause, laki-laki ya sekitar 60-an ya. 60-an ya. Oke, dan untuk top ranknya Indonesia keberapa? Top ranknya. Ranking Indonesia, rankingnya. Indonesia keberapa untuk kanker secara global? Secara global itu nggak ada, jadi penyakit per penyakit. Per penyakit, ya, oh, oke. Penyakit tadi saya jelaskan, Oke. nomor 1 tetap ya kanker payudara. Gitu. Oke, jadi begitu ya Kakak Randy ya, untuk Indonesia itu tidak ada rankingnya, adanya per penyakit Per kankernya penyakit ya. kanker Betul, payudara. betul. Tadi Ini sudah ya. dijelaskan sama Prof Gatot dan juga Dokter Agung ya. Mungkin kamu nggak nonton dari awal ya. Oke, berikutnya ada dari Adityo Haryo. Tahun ini kan Indonesia satu melawan kanker. Bagaimana Prof menjabarkan hal itu? Apa tadi pertanyaan? Tahun ini Indonesia satu melawan kanker. Bagaimana Profesor menjabarkan hal itu? Mungkin untuk aksi-aksi dari di Indonesia sendiri mungkin seperti apa? Ya, Prof? ini peringatan ini seluruh Indonesia ya dilakukan, bahkan sampai yayasan-yayasan swasta YKI ya, kemudian semua organisasi profesi ya. Kemudian dari pemerintah ya mewajibkan itu, kita mulai mengadakan kegiatan ini sebenarnya sejak Januari kemarin ya, sudah mulai kegiatan. Dan di puncaknya di 4 Februari. Kemudian kita terus ya melakukan sampai di akhir Februari ini. Tapi tetap ya kita kalau bisa, ini kan United by Unique itu tema ini selama 3 tahun, 2025 sampai 2027. Jadi kita terus ya berkesinambungan. Oke ya, oke itu ya, semoga terjawab ya Kak Adityo Haryo. Kemudian berikutnya ada dari Kak Reza Damayan. Untuk Jawa Barat, bagaimana kondisi kankernya Prof dan Dok? Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, kalau kanker itu sama ya, jadi tetap nomor 1 payudara, kanker serviks ya. Di kita untuk kanker mulut rahim ini atau kanker serviks itu sudah tadi ya, mulai dari pencegahan, vaksin sudah jalan, dan alhamdulillah ini sama pemerintah daerah ya, sudah atau pemerintah provinsi itu HPV vaksin ya. Ya mudah-mudahan semuanya menurun. Kemudian sadani pemeriksaan oleh tenaga medis sudah dilakukan juga secara rutin, dan ini hampir di semua kabupaten rutin gitu ya, untuk 2 kanker itu terutama ya di Jawa Barat. Oke, sip itu ya, semoga terjawab. Kemudian berikutnya ini masih dari Ismocil. Dok, Prof, gimana putus kanker dari keturunan? Oke. Terus bagaimana perbandingan kanker payudara perempuan dan laki-laki di Indonesia? Oh, ini agak susah nih, faktor genetik bagaimana memutusnya? Oke, mungkin tadi udah terjawab sebenarnya, cuman mungkin boleh diinformasikan lagi. Baru bergabung sepertinya. Ya. Dok, gimana Dokter Agung? Ya betul. Yang harus diingat adalah apakah seseorang yang memiliki riwayat keluarga memiliki kanker pasti akan turun. Tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu. Dan kalau ditanya bagaimana memutus begitu, sebetulnya di beberapa negara maju mereka melakukan konseling pranikah. Oke. Nah, konseling pranikah itu sebetulnya masuk juga di bidang kesehatan juga ada. Jadi seseorang yang memiliki resiko yang kuat begitu genetiknya, kalau kita pengen putus ya jangan bergabung dengan seseorang yang kuat juga. Iya, simpel ya. Ya, memang berisiko itu ya. Memang mungkin pro dan kontra ya. Iya. Tetapi memang dari sisi medis itu yang bisa kita lakukan. Kalau pertanyaan memang bagaimana kita memutusnya. Betul, meng-cut off kalau kata anak muda sekarang. Ya, jadi ya memang harus pemeriksaan genetik juga harus dilakukan. Betul. Dan perbandingan untuk kanker payudara perempuan dan laki-laki ya, di Indonesia? Pada laki-laki memang betul ada juga ditemukan kasus kanker, tapi angkanya sangat kecil. Jadi pada wanita tentu saja. Oke, baik. Ya, nah itu dia tadi ternyata daging semua ya obrolan kita sore hari ini. Kayak putus lah.
Jadi Tapi itu bener loh secara tidak Iya. langsung ya caranya seperti itu dan itulah Betul. fungsinya pemeriksaan pranikah Iya, gitu kan, konseling konseling pranikah pranikah, ya. itu ternyata ya Itu, buat baru itu. tahu saya. Iya kan makanya ya itu dia tadi ilmu baru lagi ya. Ya. Dokter Agung terima kasih banyak, Prof Gatot juga terima kasih Atur banyak. dong. Ini sebenarnya Iya. masih banyak yang mau kita tanyain tapi ternyata waktunya sudah Waktunya ya. ini ya Sudah harus memisahkan habis ya. kita Cek. Sudah habis waktunya. Terima kasih sekali lagi dan semoga para wargi perbincangan kita sore hari ini juga menambah wawasan para wargi, menambah insight juga dan pastinya menambah pengetahuan ya, kesadaran atas deteksi kanker sejak Sejak dini. dini. Semoga semuanya kita sehat selalu ya. Amin. Terima kasih untuk para wargi. Kita ketemu minggu depan pastinya. Masih di mana? Braga, Bincang Warga. Sampai jumpa. Terima kasih. Sejenak luangkan waktumu kawan, biarkan riang menghampirimu, melebur keluh bebaskan kesal. Di Braga kita berjumpa, di Braga kita bicara, ciptakan peluang sambut harapan. Tiada problema yang membuatmu henti berpeluh biang membasuh. Di Braga kita bersua, di Braga kita berkata, Braga Bincang Warga, Braga Bincang Warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga Bincang Warga, Braga Bincang Warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi.